ke-19 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dari ciri khas, perseorangan, dan segi sifat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari tim kami. Yang pertama, saya Rizka Lutfiani dan rekan saya. Nama saya Pandu Guna. Nama saya Istiana Nurfadilah. Nama saya Dela Ardiantia. Saya Tuti Amalia. Dan kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Rizka Lutfiani. Yang pertama, definisi pemimpin dan kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership? Kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh kemasyarakatan terhadap para anggota suatu kelompok lainnya. Atau leadership is a process whereby one person exerts social influence over the member of the group. Sedangkan pemimpin atau leader yaitu seseorang dengan gaya kekuatannya terhadap orang lain melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tata laku mereka. Atau a leader is a person with power over other who exercise this power for the purpose of influencing their behavior. Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi dan manajemen. Yang kedua, kepemimpinan yang baik yaitu mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Nah, yang kedua, tipe-tipe kepemimpinan. Ada 5 macam tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe pemimpin demokratis. 1. Menerima pendapat dengan terbuka. Yang kedua, tidak otoriter. Yang ketiga, arahan kerja yang profesional. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan yang memiliki pemimpin demokratis, nah artinya Anda dapat menyampaikan pendapat atau ide secara lebih terbuka sebagai kontribusi untuk memajukan perusahaan Anda. Yang kedua, tipe pemimpin otoriter. Pertama, menerapkan time balancing. Yang kedua, memaksakan kehendak untuk mencapai goals. Nah, yang ketiga, melemburkan karyawan. Pemimpin tipe otoriter sebaiknya adalah memastikan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan efektif tanpa banyak alasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan karismatik. 1. Berkarisma tinggi. Nah, yang kedua, membuat karyawan dengan senang hati membantu proyek yang sedang ditangani. Tipe kepemimpinan karismatik ini dimana tipe sisi positifnya adalah bawahan atau karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin, mulai dari membantu proyek ataupun order baru yang harus segera ditangani. Nah, yang keempat, tipe pemimpin militeristik. 1. Disiplin tingkat tinggi. Yang kedua, menjunjung tinggi deadline pekerjaan. Tipe pemimpin militeristik ini sangat mementingkan disiplin tingkat tinggi. Baginya, seseorang pemimpin harus memiliki keahlian kepemimpinan yang sesungguhnya. Apabila karyawan memiliki sifat yang selaras dengan sang pemimpin, maka kolaborasi kerja yang efektif bisa tercipta. Nah, yang terakhir, tipe pemimpin paternalistik. Yang ke-1, perfeksionis. Nah, yang kedua, kemandirian dan kreativitas pegawai kurang berkembang. Yang ketiga, tidak bebas dalam berpendapat. Tipe pemimpin paternalistik ini dikenal dengan nama paternalistik ini, penjelasannya mudah karena tipe pemimpin ini akan selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang segalanya harus diajarkan, dipandu dan dikontrol sesuai keinginan atasannya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Tuti Amalia. Terima kasih Rizka Lutfiani. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada C, sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini berdasarkan atas rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan ini diperoleh dari rasa takut. Yang kedua adalah kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Yang ketiga ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Selanjutnya ada kekuasaan referensi. Kekuasaan ini berdasarkan pada sifat pribadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada kekuasaan penghargaan.
Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah terhadap orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Dengan demikian, kekuasaan ini sangat bergantung pada seorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah terhadap orang lain. Selanjutnya ada kekuasaan referensi. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain. Yang selanjutnya kekuasaan informasi. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ada kekuasaan hubungan. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting yang berpengaruh baik di luar maupun di dalam organisasi. Selanjutnya ada dasar-dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau menghadiahi dari wewenang formal dari kendali atas informasi. Selanjutnya ada kekuasaan paksaan. Dasar kekuasaan paksaan adalah ketergantungan pada rasa takut. Seseorang bereaksi terhadap kekuasaan ini karena rasa takut akibat negatif yang mungkin terjadi jika ia gagal mematuhinya. Selanjutnya ada kekuasaan hadiah. Lawan dari kekuasaan paksaan adalah kekuasaan imbalan atau reward power. Orang-orang mematuhi kemauan atau pengarahan orang lain karena pematuhan itu menghasilkan manfaat yang positif. Oleh karena itu, seseorang yang dapat membagi-bagikan imbalan dianggap berharga bagi orang-orang lain. Kekuasaan imbalan atau paksaan sesungguhnya berpadan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kekuasaan hukuman, menggambarkan wewenang formal untuk mengendalikan atau menggunakan sumber daya organisasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Della Artiatia. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tuti, di mana saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama adalah faktor kemampuan personal. Pengertian personal di sini adalah kombinasi potensi seorang pemimpin ketika dia dilahirkan ke dunia. Jika seorang lahir dengan kemampuan kepemimpinan yang sudah dia miliki, maka dia akan lebih cepat mendapatkan perlakuan edukatif dan dari lingkungannya. Kemudian sebaliknya, jika pada saat lahir dia tidak memiliki kemampuan di dalam dirinya, maka di kemudian hari dia hanya akan menjadi seorang pemimpin yang biasa ataupun standar. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor jabatan. Pengertian jabatan di sini adalah struktur kekuasaan pemimpin yang ia duduki. Kemudian yang ketiga, faktor situasi dan kondisi, di mana pemimpin harus bisa menempatkan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi atau lingkungan yang sedang terjadi saat itu. Jadi kesimpulan faktor-faktor ini adalah faktor-faktor seorang pemimpin dapat dilihat dari yang pertama, kemampuan dia pada saat dia lahir, yang kedua dari jabatan, dan yang ketiga adalah cara seorang pemimpin menempatkan kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan lingkungan di mana dia berada. Nah, kemudian penjelasan saya kemudian adalah tentang perbedaan antara manajer dan pemimpin, di mana pemimpin adalah people who do the thing right, sementara manajer adalah people who do things right. Perbedaannya apa antara keduanya? Yang pertama adalah seorang manajer merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Nah, semua itu dilakukan untuk mendapatkan hasil. Sementara seorang pemimpin adalah mengembangkan visi, menyesuaikan, memberdayakan, melatih, dan memperdulikan, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki sebuah sistem. Jadi, tugas utama seorang manajer adalah memperoleh suatu hasil yang diharapkan, sementara seorang pemimpin adalah melaksanakan dan memperbaiki sistem yang sudah dibuat oleh manajer agar berjalan seperti apa yang diinginkan. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pandu. Pendekatan gaya kepemimpinan memiliki tujuan yaitu 1. Menjelaskan bagaimana pemimpin mengkombinasikan kedua jenis perilaku, yaitu kerja dan hubungan, guna mempengaruhi bawahan dalam upayanya mencapai tujuan organisasi. 3. Riset pendekatan gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. 1. Riset di Ohio State University.
Mereka mengidentifikasi 2 dimensi perilaku kepemimpinan. 2. Riset di University of Michigan. Mereka mengidentifikasi 2 jenis perilaku kepemimpinan. 3. Black and Mouton Grid. Mereka menciptakan 5 gaya kepemimpinan. 1. Riset di Ohio State University mengidentifikasi 2 dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu 1. Pengusulan struktur, menyusun perannya dan peran anggota kelompok dalam mencapai tujuan. 2. Pertimbangan, seberapa jauh hubungan kerja pemimpin mencirikan saling percaya dan hormat terhadap ide dan perasaan anggota kelompok. Penemuan penelitian, 1. Pemimpin tertinggi tidak selalu mengukur tercapainya kinerja kepuasan. Bukti mengidentifikasi bahwa faktor fungsional secara kuat mempengaruhi keefektifan kepemimpinan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pandu Iguna yang telah menyampaikan materinya, lalu dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, yang kedua ada riset di University of Michigan. Di sana kita diidentifikasikan menjadi 2 perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama ada orientasi karyawan dan yang kedua ada orientasi produksi. Di sana kita mendapatkan penemuan penelitian, yaitu pemimpin dengan orientasi karyawan secara kuat berhubungan dengan produksi kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi juga. Lalu yang ketiga ada Black and Mouton Grid, yaitu kisi-kisi Black dan Mouton. Di sini didapatkan ada menciptakan 5 gaya kepemimpinan yang resminya ya, tapi di sini akan kita tambahkan kedua, jadi ada 7. Yang pertama ada gaya taat otoritas atau authority compliance, yaitu gaya ini menggambarkan pemimpin yang dikendalikan oleh pencapaian hasil atau target dengan sedikit atau bahkan tidak ada perhatian pada manusia kecuali dalam rangka keterlibatan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Terus yang kedua ada gaya country club. Gaya country club menggambarkan pemimpin dengan perhatian tinggi pada orang tetapi rendah perhatiannya pada hasil atau produksi. Terus yang ketiga ada gaya lemah improvisation management. Nah, gaya lemah menggambarkan pemimpin yang punya sedikit perhatian baik atas orang ataupun produksi. Terus yang keempat ada gaya middle of the road atau gaya jalan tengah. Apa gaya jalan tengah? Yaitu gaya jalan tengah itu menggambarkan pemimpin yang kompromistik, di mana yang punya perhatian menengah atas pekerjaan dan perhatian tengah atas orang-orang yang melakukan pekerjaan juga. Ada yang kelima yaitu gaya manajemen tim. Gaya manajemen tim memberikan tekanan seimbang, baik pekerjaan ataupun hubungan antar personal. Yang keenam ada gaya paternalistik atau maternalistik. Gaya manajemen tim mengintegrasikan perhatian tinggi atas pekerjaan sekaligus dan pekerjaan, namun mungkin pula ada pemimpin yang menerapkan secara sekaligus baik perhatian tinggi pada orang maupun perhatian tinggi pada produksi, tetapi tidak dengan cara yang integratif. Nah, yang terakhir ada 7 opportunis. Gaya oportunis ini merujuk pada pemimpin yang secara oportunistik menggunakan aneka kombinasi dari gaya yang pertama dan sampai dengan gaya yang kelima yang resmi tadi. Lalu di sini ada kisi-kisi manajerial dari Black dan Mouton. Di sini ada 5 ya. Nah, yang di paling bawah itu ada manajer pengalah. Di situ ditempatkan di titik 1.1 di mana perhatian pemimpin yang rendah baik terhadap produksi maupun terhadap orang. Terus ada titik 9,1 yaitu manajer otoriter, di mana perhatian pimpinan yang tinggi terhadap produksi dan perhatian pimpinan yang tinggi terhadap orang. Terus ada titik di tengah itu punya manajer pertengahan, di mana di titik 5,5 ya, di mana itu perhatian pimpinan yang medium baik terhadap produksi maupun terhadap orang. Di situ di titik
1,9 yaitu manajer santai, di mana perhatian pimpinan yang rendah terhadap produksi dan perhatian yang tinggi terhadap orang. Nah, di terakhir yaitu di titik 9,9 yang paling tinggi yaitu manajer tim, di mana perhatian pimpinan yang tinggi terhadap produksi dan perhatian yang tinggi terhadap orang juga. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jangan lupa untuk Komen. Like, share, And subscribe. jangan lupa subscribe bawah ini. Roman Agus dan Mika. Ya, Enjoy dadah. the